Bilar mau menghubungi Bunda nanti setelah audisi, dan itu pun belum tahu juga mau memakai HP siapa. Tapi nanti akan aku lanjutkan kisah kartu HP ini. Sekarang Bilar dan kakak telah berada di gedung Trans TV Mampang Perapatan. Hari tak lagi bersinar. Foto itu masih di dompet Bilar. Bilar sangat sayang dengan foto itu, dan sampai detik ini foto itu masih berada dalam dompet Bilar. Cinta Sejati 24 Bilar, bagian ke-15, karangan Umar bin Khattab. Beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Kerut di wajahmu telah menggoreskan sejuta kenangan pada seberkas kanvas putih hidupku yang tak seindah pelangi di matamu. Tentang masa itu, sejak ulat tumbuh menjadi kepompong saat ilalang masih menghijau, sesudah pagi berganti dengan malam. Di sini, di antara dimensi waktu yang diganti, ku ingat senyummu, juga tawamu yang telah mendewasakan aku. Tak ingin lagi kulihat tangismu di kala senja, tak ingin lagi kulihat lelahmu di kala petang. Bayangmu selalu hadir dalam lelapku, manis bibirmu, lembut belaimu, saat kau dekap erat tubuh mungilku dalam peluk hangatmu. Walau ilalang mulai kering dan kepompong telah menjelma menjadi kupu-kupu, pesonamu tiada akhir, terpatri bersama kenangan-kenangan itu, karena engkaulah wanita terindah dalam hidupku. Dulu, sekarang, esok, dan untuk selamanya. Waktu berhenti berputar, bila nanti. Untaian kata-kata indah mengalir dalam benak Bilar ketika duduk di tepian jalan menunggu sang pagi menaiki cakrawala. Lamunan panjang tentang Bunda teringat dalam benak Bilar. Tak kala ketika kecil dibelai manja dan dibuai sayang, hendak menghubungi Bunda tetapi Bilar lupa nomor HP-nya, dan HP Bilar pun telah raib dirampas preman terminal kemarin. Entah bagaimana caranya, niat ada namun langkah tak ada. Bilar hanya dapat bersenandung lagu yang sering dinyanyikan Bunda tak kala malam menjelang sebagai pengantar tidur di malam hari. Waktu telah hampir memasuki jam 09.00 pagi. Kakak menyapa Bilar yang sedang melamun untuk segera memasuki gedung Trans TV, segera untuk mengikuti audisi pemain FTV untuk pertama kalinya dalam hidup Bilar. Perasaannya bercampur aduk ketika itu. Ada senang, ada sedih, ada galau, dan ada gundah. Semua bercampur menjadi satu bagaikan 1000 aliran air sungai yang menyatu padu dalam lautan yang membiru. Walau waktu berhenti berputar. Setelah memasuki gedung itu, kakak mulai bertanya kepada satpam tentang di mana tempat perekrutan pemain FTV dengan agensi yang telah diberitahu oleh teman abang kakak sebelum berangkat ke Jakarta. Agensinya bernama A. Ya, kakak menolak untuk memberikan nama agensinya ketika itu dengan alasan tertentu, tapi tidak jadi masalah. Selanjutnya Bilar dan kakak diminta untuk menyerahkan portofolio yang berisi rekam jejak dalam dunia seni beserta biodata dan profil diri secara lengkap. Setelah semua proses awal dilalui, sekarang Bilar dan kakak menunggu dengan harap-harap cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Terdengar selawatan sayup-sayup sampai ke telinga kakak. Oh, ternyata Bilar sedang gugup selalu melantunkan selawatan itu, ujar kakak takjub. Menjaga dirimu. 10.00 tak terasa telah 1 jam menunggu di lobi gedung, dan sampailah pada waktu penentuan. Di saat itu kakak mulai terpanggil dan namanya terdengar jelas di telinga Bilar. Dengan kegugupan yang sangat dahsyat, kakak berjalan menuju sebuah ruangan yang tak jauh dari tempat duduk mereka di lobi gedung itu. Orang-orang ramai lalu lalang dengan sibuknya di jam itu, tepat di depan Bilar dan beberapa orang lainnya yang masih menunggu panggilan namanya untuk tes casting pemain FTV itu. Mungkin tak berapa lama nama Bilar pun ikut terpanggil. Sementara kakak belum keluar dari ruangan tadi, Bilar diarahkan ke ruangan lain yang berada di sayap timur gedung yang besar itu.
tak terasa detakan jantung Bilar ketika itu sangatlah kencang dan tidak terkendali. Berjalan saja terasa goyang. Maklum itulah pengalaman pertama bagi Bilar dan wajar Bilar gugup. Jika seandainya saya berada di posisi Bilar pun, saya akan seperti itu. Begitupun juga dengan Anda. Tes itu beraneka ragam mulai dari wawancara, tes seni sampai tes akting pada babak terakhir. Sungguh indah untuk dikenang dan sungguh sulit untuk dilupakan, ujar kakak setelah keluar dari ruangan tes itu. Dan Bilar pun juga terasa lega kerana serangkaian tes yang dilalui cukup membuat pikiran terkuras. Tetapi semua telah dilalui dan sekarang mereka beristirahat sejenak menunggu hasil tes itu yang akan diumumkan setelah solat zuhur. Sembari menunggu, Bilar dan kakak berjalan keluar gedung dan menunggu hasil itu sambil duduk di sebuah warung sarapan pagi yang berada di seberang jalan dari gedung itu. Bilar merogoh sakunya dan masih ada uang yang tersisa pemberian dari Gaurin Musala tempat Bilar dan kakak mendapat pertolongan kemarin. Sambil menengok kakak, Bilar mengajak sarapan dan kakak pun juga telah lapar siang itu. Rambutku memutih, mataku memudar. 12.00, azan yang indah terdengar kencang ke warung itu. Bilar dan kakak segera bergegas menemui panggilan azan yang sepertinya berada di kawasan gedung yang megah itu. Perut sudah sedikit terasa kenyang, tenaga sedikit terisi. Dengan jalan yang sedikit dipercepat, Bilar dan kakak telah sampai di sebuah masjid yang berada dalam kawasan gedung entertainment itu. Melaksanakan solat zuhur berjamaah dan menyudahinya dengan doa yang sangat dalam kepada Sang Pencipta dengan harapan mereka lulus dari tes casting pemain FTV itu. Zuhur telah berlalu dan sampailah pada akhirnya penentuan tes audisi pemain FTV itu. Kalau tidak salah ada sekitar 20-30 orang yang mengikuti audisi ketika itu dari agensi yang sama. Bilar dan kakak termasuk di dalamnya. Kertas print HVS mulai dipajang di dinding mading ruangan di sayap sebelah kanan gedung besar itu. Bilar dan kakak melihat nama dengan jelas atas sampai ke bawah dan apa yang terjadi. Berulang kali Bilar dan kakak melihat hasil tes itu dan tidak ada namanya satupun yang terpajang di kertas HVS putih itu. Sebagian orang ada yang meloncat kegirangan karena namanya ada di dalam hasil tes itu. Tetapi tidak dengan Bilar dan kakak. Namanya tidak terpilih dalam audisi itu. Sontak seketika badan mereka menjadi lemah tak berdaya. Harapan seolah-olah sirna seketika dan cahaya terang telah berubah menjadi meredup. Mereka mulai berpaling dari kertas itu dan dari kegirangan kemenangan orang lain. Ya Allah. Berjalan gontai keluar gedung, resah hati tak terbendung, serasa menepi di jalan sepi, keramaian seakan tak berarti. Bilar kembali teringat bunda. Sambil membuka dompetnya, Bilar menatap foto bunda sambil menangis beruraikan air mata. Dan tangisan Bilar jatuh ke foto bunda sampai foto itu memudar dengan tangisan, terisak dengan kepasrahan. Sekarang asa seakan habis dari harapan. Entahlah. Kakak melihat kejadian itu dan Bilar kembali memasukkan foto bunda yang telah memudar dengan air mata Bilar kembali ke dalam dompetnya. Dan Bilar berjanji kepada kakak tak akan mengeluarkan foto itu sampai kapanpun, karena Bilar sayang dengan bunda. Dan Bilar ingat kisah itu. Dan sampai detik ini foto itu masih berada di dompet Bilar. Aku tetap butuh kepadamu. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-16 pada video selanjutnya. Salam, terima kasih. Sampai esok pagi matahari